Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Amanda Sabella dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Kali ini saya akan menyampaikan sosialisasi tentang protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksinasi. Kini, Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Hampir 2 tahun, pandemi pun belum usai. Laju penularan COVID-19 di Indonesia makin tinggi dan terus menimbulkan banyak korban jiwa. Tingginya lonjakan pasien COVID-19 membuat tantangan tersendiri bagi para tenaga medis. Saat ini, bahkan media sosial pun digemparkan dengan berita-berita COVID-19. Mari kita simak video berikut ini. Halo, selamat malam Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News Tribun News bersama dengan saya Nila Irda. Pemerintah kembali mencatatkan adanya penambahan pasien positif COVID-19. Data per hari ini, Sabtu 28 Agustus 2021, ada penambahan 10.050 orang yang dinyatakan positif COVID-19. Dengan begitu, total kasus positif COVID-19 di Indonesia sebanyak 4.066.404 orang. Data dari Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19 hingga Sabtu 28 Agustus 2021 pukul 12 waktu Indonesia Barat, ada penambahan 18.594 kasus sembuh dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Dengan demikian, kini ada sebanyak 3.707.850 kasus sembuh di tanah air. Sementara itu ada penambahan 591 kasus kematian dalam kurun waktu yang sama. Hingga kini tercatat ada sebanyak 131.372 kasus kematian dari COVID-19. Paparan COVID-19 di Indonesia sendiri sudah terjadi di 510 kabupaten atau kota dari 34 provinsi di Indonesia. Dengan data tersebut, maka saat ini tercatat ada sebanyak 227.182 kasus aktif COVID-19. Kasus aktif ialah pasien yang masih terkonfirmasi positif virus corona dan menjalani perawatan di rumah sakit ataupun isolasi mandiri. Selain itu, Satgas juga mencatat ada sebanyak 248.139 orang yang berstatus suspek COVID-19. Lantaran masih adanya penambahan kasus aktif di Indonesia, maka penting untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Walaupun di situasi seperti ini, kita tidak boleh panik, namun kita harus tetap waspada dan selalu berjaga-jaga. Salah satu faktor untuk menekan penyebaran COVID-19 adalah dengan menerapkan protokol kesehatan, dengan masyarakat menjalankan gerakan 5M, yaitu pertama, memakai masker ketika akan keluar rumah. Saat ini diterapkan peraturan baru, yaitu memakai masker double karena untuk mengantisipasi tertularnya penyebaran COVID-19. Berikut cara memakai masker yang benar. Untuk Anda yang masih harus bekerja dan terpaksa beraktivitas di luar rumah, tentu paling rentan terhadap paparan COVID-19. Begitu juga Anda yang masih harus berbelanja kebutuhan harian atau naik kendaraan umum. Di tengah munculnya varian baru virus corona ini, timbul pertanyaan, apakah masker yang biasa kita gunakan sehari-hari cukup untuk menangkal virus? Masker kain dengan warna yang bisa Anda sesuaikan dengan pakaian Anda sehari-hari ini punya tingkat efektivitas 51,4% dalam menangkal virus. Masker medis biasa sebesar 56,1%. Namun, jika tali masker medis disimpulkan sehingga jeda antara wajah dan masker menjadi lebih kecil, efektivitasnya meningkat menjadi 77%. Sementara, jika masker medis didobel dengan masker kain, efektivitasnya menjadi 85,4%. Nah, bagaimana cara mendobel masker yang benar? Mudah kok, pakai masker medis terlebih dahulu sebagai lapisan pertama. Selanjutnya, kenakan masker kain di atasnya sebagai lapisan kedua. Efektivitas double masker ini mendekati masker jenis N95 atau respirator yang mempunyai efikasi di atas 95%. Sehingga jika Anda menggunakan masker N95, tidak perlu lagi menggunakan double masker.
Tapi apapun strateginya, tentu yang paling aman saat ini adalah mengurangi aktivitas yang tidak perlu di luar dan tetap di rumah saja. Anda, saya, kita semua bersama bisa menekan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kedua, yaitu mencuci tangan. Karena dengan mencuci tangan dapat membantu pencegahan penularan virus. Tetapi tidak hanya mencuci tangan dengan alir mengalir saja, akan tetapi juga menggunakan sabun. Jika tidak ada sarana cuci tangan, maka gunakanlah hand sanitizer. Berikut langkah-langkah mencuci tangan. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, menjauhi kerumunan. Kelima, mengurangi mobilitas. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk pertama, membentuk kekebalan tubuh. Kedua, menurunkan kematian akibat COVID-19. Ketiga, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Keempat, menjaga produktivitas, dampak sosial dan ekonomi. Berikut cara kerja vaksin COVID-19. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat pada tahun 2010 sampai 2015 setidaknya hampir 10 juta angka kematian di seluruh dunia berhasil dicegah oleh vaksinasi.
vaksinasi dapat mencegah beberapa penyakit infeksi dan terdapat beberapa vaksin baru yang memiliki potensi melindungi dari lebih banyak penyakit. Namun, bagaimana sesungguhnya cara kerja vaksin, termasuk vaksin untuk COVID-19? Dikutip dari laman resmi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional, vaksin adalah produk biologis yang diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari penyakit yang melemahkan bahkan mengancam jiwa. Vaksin membantu sistem kekebalan tubuh melawan infeksi secara efisien dengan mengaktifkan respons tubuh terhadap penyakit tertentu. Setelah melakukan vaksin, tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenalinya, serta tahu bagaimana cara untuk melawannya. Vaksin juga akan melindungi diri dan tentu saja melindungi negeri ini dari wabah penyakit. Mari lakukan imunisasi untuk melindungi diri, keluarga, dan masyarakat. Untuk mencegah COVID-19, banyak macam-macam vaksin, diantaranya Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer. Itulah macam-macam vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia. Sekian sosialisasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.